Ya, itu tadi keterangan disampaikan oleh Dede yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 lalu yang mengatakan bahwa ia tak mengenal pelaku dan juga keterangan disampaikan pada tahun 2016 adalah hoax atau tidak betul ya. Kita patut juga mendengarkan bagaimana dari sisi Ibtu Rudiana yang juga menggelar konferensi pers melalui kuasa hukumnya yang akan menyatakan somasi terhadap 3 orang karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Berikut ini. 60 pengacara dari Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhaki) menjadi tim kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hari ini mereka menggelar konferensi pers menyikapi viralnya video pengakuan Dede yang merupakan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution, menyatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada 3 orang, yaitu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, Liga Akbar, dan pemilik kanal YouTube. Menurut Pitra, kesaksian Dede di kanal tersebut merupakan fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Jika tidak, maka pengacara akan melanjutkan ke proses hukum. Saudara Dede ya yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Kesaksian Dede yang merupakan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki viral di media sosial. Dede dan Aep merupakan pihak yang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut yang berakhir pada penangkapan para terpidana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apa perkembangan terbaru dari somasi yang akan dilayangkan oleh Ibtu Rudiana? Kita akan langsung tanyakan kepada Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Ya baik, selamat sore Gravita, Andromeda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa beberapa jam yang lalu di tempat yang mengabarkan saatnya di kantor DPP Perhaki di kawasan Latuarahari, Jakarta Selatan ini memang menjadi tempat disampaikannya keterangan pers dari DPP Perhaki yang ditunjuk langsung oleh Ibtu Rudiana sebagai perwakilan ataupun juga lembaga hukum yang ditunjuk menjadi perwakilan kuasa hukum untuk Ibtu Rudiana, ayahanda daripada Eki yang putranya tewas di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Dan memang benar beberapa poin mengenai somasi tadi sudah disampaikan dan sudah dibacakan dalam paket berita yang sebelumnya diantarkan kepada Anda pemirsa di rumah. Namun yang jelas sedikit yang kami konfirmasi lagi bahwa terkait somasi terhadap 3 pihak yang diantaranya ada Dede Riswanto, salah satu saksi, kemudian juga ada Deddy Mulyadi,
pegiat aktivis media sosial, kemudian juga yang terakhir kepada Liga Akbar yang juga merupakan salah satu saksi dalam kasus tewasnya Vina dan juga Eki ini. Memang proses somasi tersebut diumumkan secara terbuka, karena jika keterangan daripada tim kuasa hukum tadi kenapa diberikan secara terbuka, karena tidak ada alamat khusus dari ketiganya. Lalu kemudian juga 3 kali 24 jam adalah batas yang disampaikan oleh tim kuasa hukum untuk kemudian kepada 3 pihak tadi untuk memberikan permohonan maaf secara terbuka terhadap Ibtu Rudiana. Dan untuk pelaporannya sendiri, jika dalam 3 kali 24 jam memang belum dilaporkan, maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian, antara ke Barreskrim Polri ataupun juga ke Polda Jawa Barat dalam hal ini untuk memberikan pelaporan terhadap disinformasi yang dinilai sebagai merugikan Ibtu Rudiana oleh timnya. Begitu, sementara demikian yang dapat kami kabarkan dari DPP Perhaki. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardo atas laporannya. Selamat bertugas kembali.